Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pembaharuan terbaru dari monetisasi YouTube terkait tentang konten COVID-19 atau COVID-19. Dan mungkin bagi teman-teman sebagai konten kreator itu merasakan bagaimana susahnya untuk memonetisasi konten yang mengandung unsur-unsur seperti COVID-19 ini. Nah, namun hari ini YouTube telah memberikan kebebasan untuk kita membuat konten terkait tentang COVID-19 dan apa saja persyaratannya kita akan bahas secara detail dalam video ini. Pembaruan monetisasi terkait konten COVID-19. Ikon kuning mungkin masih akan muncul di hasil upload baru karena sistem otomatis kami mempelajari dan menyesuaikan agar mengizinkan monetisasi yang lebih luas untuk konten COVID-19. Jika konten Anda menerima ikon kuning, tetapi Anda yakin konten tersebut sesuai dengan kebijakan terbaru kami, ajukan banding agar tim kami dapat meninjaunya dan memperbaharuinya sebagaimana mestinya. Kini, konten yang merujuk atau menampilkan COVID-19 serta mematuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan dan pedoman komunitas memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Berikut adalah beberapa contoh konten terkait COVID-19 yang tidak mematuhi kebijakan kami, dan kami akan terus menampilkan ikon terbatas atau tanpa iklan dolar kuning di konten tersebut. Dan ini adalah yang tidak boleh dilakukan ya, atau yang tidak mematuhi kebijakan dari YouTube. Yang pertama itu adalah rekaman yang meresahkan. Rekaman yang menampilkan orang yang sedang menderita karena COVID-19 termasuk orang yang sakit di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan, orang yang sedang berkesusahan misalnya diusir dari tempat mereka secara paksa, dan sebagai catatan, adegan di rumah sakit atau orang yang sedang batuk itu tidak akan membatasi monetisasi dengan ketentuan bahwa adegan tersebut muncul sekilas dan digunakan sebagai konteks untuk suatu cerita. Kemudian yang tidak boleh dilakukan selanjutnya adalah informasi medis yang salah. Konten yang memberikan informasi yang salah mengenai masalah kesehatan terkait COVID-19, hal ini mencakup konten yang mendorong tes atau pemeriksaan non-medis untuk COVID-19, atau klaim palsu atau tidak berdasar mengenai penyebab virus tersebut, mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang berbahaya, menjelaskan asal penyebaran COVID-19 yang bertentangan dengan konsensus ilmiah. Contohnya, virus tersebut diciptakan oleh satu atau beberapa pemerintah sebagai senjata biologis. Nah, ini jelas dilarang ya teman-teman ya. Kemudian, virus tersebut diciptakan oleh beberapa perusahaan. Ini nggak boleh. Kemudian, COVID-19 disebarkan melalui teknologi 5G. Kemudian, COVID-19 menyasar kelompok etnis tertentu. Konten yang mengklaim bahwa pandemi tersebut merupakan hoaks, pengalihan kasus, atau serangan yang disengaja. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan apabila teman-teman ingin menggunakan tentang COVID-19 di konten yang akan teman-teman upload. Kemudian selanjutnya yang tidak boleh dilakukan adalah lelucon dan tantangan. Lelucon atau tantangan apapun terkait COVID-19 yang mendukung aktivitas yang berbahaya secara medis, misalnya sengaja terpapar virus atau memicu kepanikan, termasuk diantaranya tantangan menjilat dudukan toilet, ya meskipun nggak ada yang bakalan bikin, tapi kita nggak tahu juga, ya namanya juga plus 62, yang jelas ini dilarang. Kemudian selanjutnya pura-pura pingsan di hadapan publik, ini tidak boleh dilakukan. Ini juga tidak hanya bermasalah dengan YouTube nantinya tentunya, akan ada masalah-masalah besar lainnya apabila teman-teman membuat konten seperti ini. Kemudian batuk atau bersin atau pura-pura batuk atau bersin ke arah orang di sekitar atau bahan makanan. Kemudian membohongi pasangan dengan mengatakan Anda terinfeksi virus corona. Dan kemudian mengenakan pakaian hazmat lalu memeriksa orang lain. Kemudian terakhir menakuti orang lain agar mereka menganggap Anda sudah terinfeksi virus corona. Ketika awal-awal wabah ini menyebar di Indonesia, ada beberapa konten kreator yang mungkin karena bersifat belum tahu, mereka membuat konten-konten seperti ini, dan ada beberapa tindakan juga, ada yang videonya dihapus, kemudian juga ada beberapa yang harus berurusan dengan pihak berwajib. Jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan manfaatkan wabah seperti ini untuk hal-hal yang tidak penting ya teman-teman ya. Kemudian ada catatan, perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh dan bukanlah daftar yang lengkap. Jadi bisa jadi ada beberapa hal lain lagi yang tidak diperbolehkan oleh YouTube, namun tidak didetailkan di sini. Tapi dari beberapa contoh yang sudah diberikan, kita sudah bisa menilai bahwa konten seperti apa yang bisa dimonetisasi dan konten seperti apa yang tidak bisa dimonetisasi. Praktek terbaik untuk membuat konten mengenai COVID-19. Nah, ini informasinya bagus nih. Jika Anda ingin membuat konten mengenai COVID-19 dan ingin memastikan bahwa konten tersebut memenuhi syarat untuk monetisasi, pastikan Anda mengikuti pedoman berikut. Yang pertama, itu cek fakta konten Anda.
Gunakan sumber terpercaya dari organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kemudian Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, dan National Health Service atau NHS sebagai referensi konten Anda. Kemudian ingatlah bahwa ini adalah krisis global yang sedang terjadi. Jika Anda memilih untuk membagikan konten yang terkait dengan COVID-19, Anda sebaiknya membuat dengan niat yang baik. Kemudian yang terakhir, patuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan dan pedoman komunitas. Semua konten yang dimonetisasi tunduk pada pedoman konten yang cocok untuk pengiklan dan pedoman komunitas. Jika melanggar kebijakan ini, konten Anda akan dihapus atau menerima iklan dalam jumlah terbatas atau tanpa iklan. Misalnya, konten yang mengklaim bahwa zat atau proses pengobatan yang berbahaya dapat memiliki manfaat kesehatan, atau konten yang melanggar kebijakan terkait konten kekerasan atau vulgar dianggap melanggar dan akan dihapus. Jadi ini informasinya sangat berharga sekali, dan bagi teman-teman yang ingin mempelajarinya lagi lebih dalam, aku bakalan taruh linknya di deskripsi, jadi teman-teman nanti bisa baca lebih detail lagi ya. Mungkin segitu dulu video kali ini, dan terima kasih banyak udah nonton. Dan bagi teman-teman konten kreator yang menggunakan isu COVID-19, marilah kita mendahulukan nurani kita dalam membuat konten. Tidak hanya bertujuan kepada sesuatu yang bersifat duniawi saja, tapi harusnya ada poin-poin positif yang harus kita terapkan di dalam video yang akan kita upload tentunya. Karena video yang akan kita upload itu akan berdampak juga kepada orang banyak ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Stay home dan jaga kesehatan, jaga imun juga. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created by R-Team Studio. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Subscribe.